sehingga memang masih sama belajar, kita masih sama-sama mengatur supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa SKP itu syarat yang dimintakan untuk supaya kita nanti bisa mengurus surat izin praktek. Nah, dari kebutuhan SKP itu memang dibagi tiga, yaitu dari pembelajaran, dari pengabdian masyarakat, dan dari pelayanan. Nah, salah satunya dari pengabdian masyarakat ini didapat dari Baksos. Nah, karena dianggap Baksos ini kegiatannya dianggap jarang, sehingga Kemenkes mungkin juga PBPDGI memberikan keringanan bahwa Baksos ini bisa dilaksanakan secara online. Ya, cuma memang nanti SKP-nya tidak sama dengan apa yang dilakukan secara offline. Nah, nanti teman-teman sekalian bisa mendiskusikan apa-apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja yang harus dipersiapkan, apa-apa saja yang harus di-upload nanti itu tolong menjadi perhatian supaya nanti pada waktu kita mengurus SKP-nya tidak mengalami kesulitan. Memang kabarnya untuk SKP-nya ini biasanya kita masukkan secara manual dan nanti akan ada verifikasi, dan verifikasinya itu memang tidak cepat. Bahkan ada yang bilang bahwa verifikasinya itu biasanya nanti 6 bulan sebelum masa berlaku SIP kita berakhir. Oke, memang kegiatan ini kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir Mei, tetapi kegiatannya online, maka dipersiapkan sebelum-sebelumnya supaya bisa diupload, ya. Jadi nanti teman-teman silahkan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditanyakan mengenai apa-apa saja yang harus diupload nanti, supaya nanti bisa dimasukkan ke Satu Sehat. Jadi sekali lagi PDGI Kabupaten Bekasi memberikan fasilitas kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mempermudah agar teman-teman sejawat sekalian bisa mengurus SIP-nya kalau memang SKP-nya terpenuhi. Ini juga sekedar berita juga, jadi nanti sebenarnya akan ada lagi baksos, tapi baksosnya ini yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya, nanti PDGI juga akan ikut sertakan, ini mungkin akan ada gambaran selanjutnya. Jadi karena SKP yang secara online ini kecil, kemungkinan hanya 3 SKP, jadi Gubernur Jawa Barat itu akan mengadakan baksos di setiap kabupaten. Nanti yang mengadakan adalah Dinas Kesehatan dan jajarannya, tetapi PDGI biasanya akan diikut sertakan. Nah, saya sih berharap teman-teman yang sekarang ini ikut online, kalau nanti ada kegiatan itu di Kabupaten Bekasi, bisa ikut offline-nya, supaya nanti SKP-nya bisa terpenuhi. Kalau tidak salah SKP untuk pengabdian ini harus 30 ya. Jadi ini kalau ikut yang online, ikut cuma 3 berarti kan harus 10 kali ikut baksos nih. Jadi kalau sekali ikut yang offline mungkin teman-teman bisa cepat mengejar untuk SKP-nya. Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah dari PBPDGI itu mesti menyampaikan ke teman-teman, hati-hati sekarang ini eranya era digital, era banyak komplain dari pasien, dari pelanggan kita, sehingga hati-hati dalam melaksanakan kegiatan praktek ya. Jadi saya titip yang namanya etika itu tolong dijaga pada waktu praktek. Apalagi kita nih dokter gigi, mesti tangan kita akan pegang di sekitar mulut, di sekitar wajah itu mesti tangan kita akan pegang. Hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan ini nanti akan memberikan gambaran bahwa itu kita melakukan satu pelecehan. Hati-hati. Jadi saya titip itu karena yang lagi rame sekarang kan etika untuk pelayan kesehatan ini sedang banyak nih. Ada sedikit saja kita melakukan kesalahan itu sudah rame nanti. Jadi saya titip teman-teman,
dalam melaksanakan kegiatannya di tempat praktek untuk lebih lagi berhati-hati, untuk lebih lagi menjaga etika kedokteran giginya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah mempercayakan kepada PDGI Kabupaten Bekasi untuk mengikuti kegiatan Baksos kali ini. Dan saya juga terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah, karena memang ini kegiatan-kegiatan yang baru, model-model baru, sehingga panitia pun masih banyak belajar, banyak bertanya ke Pengwil, banyak bertanya ke PB mengenai apa saja persiapan-persiapan untuk Baksos ini. Saya rasa dari saya cukup. Saya ucapkan selamat mengikuti Baksos online. Semoga tidak ada kendala-kendala dalam mengurus SKP-nya nanti. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Dr. Gigi Gurnita Wisnu. Terima kasih atas sambutan dan arahannya. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Baksos kepada Dr. Gigi Sasena Rahma. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Dr. Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sejawat Dokter Gigi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua PDGI Cabang Kabupaten Bekasi, Dokter Gigi Gurnita Wisnu Gunawan. Yang saya hormati teman-teman panitia Baksos online, dan yang saya hormati teman-teman sejawat Dokter Gigi semuanya. Sebelumnya saya atas nama teman-teman panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat semua yang sudah berpartisipasi pada kegiatan bakti sosial yang diadakan secara online oleh PDGI Cabang Kabupaten Bekasi, dan kami juga ingin memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan. Kami berharap pengarahan kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai waktu dan teknis pelaksanaan Baksos secara online. Besar harapan kami agar teman-teman sejawat semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial secara online kali ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Sasena Rahma, sekaligus perkenalan dari Ketua Baksos, Ketua Tim Pelaksana Baksos baik offline maupun online dengan tema Gigi Sehat Awal Menggapai Mimpi. Tadi Dr. Gigi Sasena Rahma, terima kasih atas sambutan dan arahannya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemberian materi terkait sosialisasi tentang pelaksanaan Baksos online, sekaligus nanti dilanjutkan dengan sharing session yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Dani Dwi Banuwati. Kebetulan beliau adalah anggota PDGI, pengurus dari seksi PP3KGP. Kepada Dr. Gigi Dani Dwi Banuwati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Gigi Yunita. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai teknis dan syarat dan ketentuan untuk melaksanakan bakti sosial secara online atau yang kita sebut dengan teledentistry. Oke, silahkan lanjut layarnya. Seperti yang teman-teman semua saya rasa sudah mengerti ya, yang disebut dengan bakti sosial online atau teledentistry ini pada dasarnya melakukan telemedicine, yaitu melakukan konsultasi online tentang masalah kesehatan gigi dan mulut tidak secara langsung kepada pasien. Jadi tidak perlu dokter gigi datang ke tempat Baksos atau menemui pasiennya secara langsung, tapi cukup memberikan konsultasi medis tentang kesehatan gigi dan mulut dengan dibantu teknologi secara online. Ketentuan kita yaitu ini dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025. Kenapa ini kita berikan range begini? Jadi begini teman-teman sejawat sekalian,
pada dasarnya kita awalnya ini saat melakukan baksos, itu sebenarnya kita melakukan baksosnya offline. Cuma karena animo yang begitu besar dan ternyata banyak di antara dokter gigi yang sebenarnya ingin mengikuti baksos secara offline, tapi ternyata tidak bisa hadir pada hari itu. Akhirnya, dan setelah melihat lokasi, ternyata walaupun pasiennya itu banyak, sasaran kita banyak, tapi lokasi sekolah ini cukup sempit. Jadi kalau melihat animo dokter gigi yang ingin mengikuti baksos yang begitu besar, kalau semua datang ke sana ya juga malah kita jadi agak sulit ya mengaturnya. Dan kita juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman, baik yang anggota atau yang bukan anggota, yang emang berkeinginan untuk mengikuti tapi tidak bisa datang secara langsung. Kita ingin mempermudah, makanya kita akhirnya memutuskan untuk melakukan baksos ini dengan dua macam cara, yaitu baksos offline dan online-nya ini. Jadi dokter-dokter sekalian, untuk mempermudah melakukan telemedicine ini, kita tidak mewajibkan dilaksanakan khusus di tanggal 31 Mei seperti baksos online offline-nya. Jadi supaya lebih mudah ya rentang waktunya. Nanti kita ke bawah lagi, kita bisa lihat lagi peraturannya lagi. Yang kedua, tema konsultasinya yaitu mengenai kesehatan gigi dan mulut remaja. Ini sesuai dengan tema bakti sosial kita, yaitu gigi sehat awal menggapai mimpi. Jadi, dan sasaran kita kan di sekolah, ini lebih cocok untuk temanya kesehatan gigi dan mulut remaja. Kemudian setiap peserta baksos melakukan teledentistry atau telemedicine secara mandiri. Jadi panitia tidak membuat link Zoom khusus untuk melakukan telemedicine ini. Setiap peserta baksos online memiliki kebebasan untuk melaksanakan sendiri, bisa melalui Zoom atau chat atau video call via WhatsApp. Chatnya bisa berupa chat dari WhatsApp atau SMS atau apa saja boleh. Yang penting memenuhi kaidah telemedicine ya, tidak bertemu secara langsung, melakukan konsultasi secara online. Kemudian pasien yang melakukan konsultasi berusia remaja dengan jumlah pasien 4 orang. Lanjut, dokter. Kemudian sebagai bukti sudah melakukan telemedicine, wajib disertakan foto Zoom atau foto video call dengan pasien. Kemudian dilakukan screenshot chat konsultasi. Lengkapi dengan nama pasien, apa yang dikonsultasikan, saran pengobatan apa yang disampaikan. Jadi dokter, seperti kalau telemedicine ini kan kalau yang di aplikasi yang sekarang sudah sering digunakan tuh bisa menggunakan Halodoc ya. Jadi kita nanti untuk bukti konsultasi sudah melakukan konsultasi secara telemedicine ini bisa seperti di Halodoc, yaitu ada pertanyaan dari pasiennya, namanya siapa, kasusnya apa, saran pengobatan, nanti silahkan disertakan di situ, ditulis secara lengkap ya dokter. Nah, setelah semua bukti-bukti melakukan teledentistry ini sudah lengkap, bisa diupload di Google Form dengan link yang sudah tertera di nomor 10, ya, itu link Kabupaten Bekasi. Untuk batas waktu upload bisa sampai tanggal 5 Juni 2025. Apabila melebihi tanggal tersebut, kita tidak bisa mendapatkan sertifikat. Gitu ya dokter. Jadi atas waktu pembuatan video apa namanya? Video teledentistry-nya atau chatnya bisa dari tanggal 26 sampai tanggal 31. Setelah selesai bisa langsung diupload, tapi bisa juga sampai tanggal 5 Juni, itu batas terakhir. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan dokter, supaya lebih mudah, jadi dokter tidak kesulitan nanti untuk membuat bukti sudah melakukan telemedicine ini. Baik, terima kasih Dokter Gigi Dani.
Baik, saya persilahkan kepada teman-teman sejawat sekalian yang sekiranya ingin bertanya gitu. Nah, ini ada yang bertanya di chat, Dokter Dani. Ya, dari Ya, sebentar terkait dengan usia remaja itu batas range-nya dari berapa sampai berapa? Itu dari Dokter Laras Sinta. Sebentar saya. oke. Baik, seperti yang Itu, sudah ya, disampaikan sebelumnya. Oh ya, maaf, sorry. Saya buru-buru. sebentar. Apa ketentuan pasiennya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa pasien remaja supaya sesuai. Maksudnya remaja usia berapa, batas maksimal umur 18 tahun bisa dokter. Tuh. Jadi setelah 12 tahun ke atas sampai 18 tahun bisa kita masukkan sebagai usia remaja. Tapi bila dokter kesulitan, adanya pasien yang usianya lebih tua dari 18 tahun, ya bisalah dimasukkan. Yang penting dokter sudah melakukan telemedicine-nya. Itu dokter buat memudahkan ya. Cuma idealnya memang kita maunya usia remaja dengan problema kesehatan gigi dan mulut, usia remaja seperti dengan tema baksos. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah, tidak apa. Satu lagi dari Dokter Fitria Untung, yaitu yang diupload berupa video atau foto screenshot saja, atau dua-duanya bisa. Gitu, Dokter Dani. Baik, seperti sudah disampaikan sebelumnya dokter, itu ini sih bisa chat, bisa berupa video, bisa screenshot, bebas. Yang penting ada keterangannya ya dokter. Jadi kalau video itu kayaknya mungkin besar sekali kali ya dokter Junita. Bisa nggak itu dia masuk ke situ ya? Google Drive-nya ya, nanti coba. Iya, Takutnya soalnya kan nanti banyak kalau ini terlalu yang besar, mau upload ya gitu. batasannya susah, Kalau terlalu besar kadang-kadang kan nggak bisa. nggak bisa masuk. Gini dokter, kalau emang bisa di-upload videonya ya monggo, kalau tidak bisa bisa berupa screenshot. Tapi tetap ya dokter, keterangan apa yang ditelekonsultasikan itu tetap masukkan nama pasiennya, usianya, masalahnya apa, sarannya apa. Gitu ya dokter. Jadi boleh aja mau video kalau bisa silahkan di-upload. Kalau foto screenshot adanya itu boleh ya, nggak masalah. Yang penting ada buktinya itu sudah dilakukan. Gitu ya dokter. Ini untuk mempermudah semua supaya semua bisa mendapatkan sertifikat tapi tidak melanggar kaidah telemedicine-nya. Oke, 3 ada lagi ya, lagi? Dokter Dani. Kalau berupa hanya chat WA saja, apakah bisa? Tanya tadi bisa ya, Dok Dani ya? Oh iya, bisa. Ya seperti yang di kalau aplikasi itu yang Halodoc itu kan juga berupa chat, dokter. Boleh berupa chat WA, boleh. Silakan ada screenshotnya apa. Tapi ya sebaiknya tetap ya dokter ada keterangannya. Ini pasiennya namanya siapa, ininya apa, gitu ya. Boleh pakai chat WA, tidak masalah. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah wajib video call? Sepertinya sih tidak wajib ya, Dok ya? Oh Yang penting tidak, ada itu keterangannya ya. kan iya tidak wajib. Itu kan tadi, tadi ada keterangannya itu kan sifatnya atau, jadi bukan dan ya. Jadi kalau emang sudah ada bukti chat dengan pasien, tidak perlu video call, tidak masalah. Kan chat itu juga bisa kita masukkan sebagai telemedicine. Tidak masalah dokter, tidak wajib semua dilakukan ya. Salah satu boleh. Yang penting keterangannya lengkap. Nama pasiennya, masalahnya apa, seperti yang sudah disebutkan. Oke, jelas ya dokter. Ya. Ada lagi? Kemudian untuk ketentuan pasiennya, apakah ditentukan dari panitia, Dok? Ada yang bertanya? Oh tidak. Tidak Jadi ada. pasien kita tidak menentukan dari panitia. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, lokasi baksos ini walaupun sasaran pasiennya banyak, tapi agak sempit ya. Jadi untuk kita membuat apa namanya ruangan untuk Zoom atau untuk mengatur pasiennya itu agak sulit kalau untuk kita tentukan. Jadi untuk memudahkan juga dan supaya tidak terlalu ribet, silahkan dokter ambil pasiennya dari mana saja. Yang penting memenuhi telemedicine-nya. Ya, tidak ditentukan dari panitia.
Kemudian untuk tanggalnya dok, ada di chat WA nih banyak sekali. Sebelum tanggal 26 apakah sudah diperbolehkan atau tidak? Kalau ketentuan kami sih dokter tanggal 26 dan 31 ya dok, sampai Sampai 31 ya. 31 ya, berarti Itu saya rasa sebelum cukup kok, ya ya, sampai ada 31. ada Saya yang rasa besok sudah cukup ya mau itu 1 minggu ya dokter. Cukup lah kalau cuma Pak. ada yang semangat dokter, Ya ada yang saking semangat semangat. nih Ya, dokter-dokter. jadi besok sudah Nanti mulai aja mungkin. dok. Nanti aja ya. Ya terima kasih sudah semangat. Baik untuk Pak Ya terima kasih dokter sudah semangat. Tapi sebaiknya nanti saja tanggal 26 sampai 31. ya. Kemudian ada yang menanyakan, apakah ada poin-poin yang harus ditanyakan kepada pasien? Nah, ini panitianya bisa memberikan nggak kira-kira poin-poin yang ditanyakan kepada pasien apa saja gitu. Kalau poin sih kita tidak ya dokter. Bebas aja. Silakan poin silahkan apa namanya isi konsultasinya apapun nggak masalah yang penting Sesuai mengenai tema ya dok. kesehatan gigi dan mulut kalau bisa iya bebas kalau bisa usia remaja tapi kalau nggak bisa ya sudahlah tak apa-apa yang penting bisa memenuhi telemedisinya gitu ya Baik, baik dok, terima bebas kasih. dokter Ya, jadi kayaknya ada yang kelewat dokter itu di atasnya udah sama sih, sebetulnya udah hampir semua. oh Mirip ini. sama ya Heeh, kan bebas diatur tuh. iya Nah, iya betul untuk bebas upload filenya nanti jadikan satu atau bagaimana atau terus nanti kemudian foldernya apakah ada ketentuan namanya? Nah, itu nanti teknis ya mungkin ya. Gimana dokter? ya ya betul. Ini setahu saya memang nanti dijadikan satu file saja uploadnya supaya lebih mudah ya untuk panitia nanti mengecek. Tapi nanti diinformasikan lagi dokter di grup Teknisnya. peserta ya. Ini untuk teknisnya nanti ada lagi informasinya. Ya, ha-ha. Jadi dikumpulkan. Ada yang bertanya dari dokter Nadia. Oke, yang berikut. eh, Chat Ya, WhatsApp yang dikumpulkan berarti nama, usia, keluhan pasien, serta jawaban kita sebagai dokter gigi ya dok. Apakah nomor HP dari dokter Yuli juga nomor HP pasien juga harus dicantumkan atau harus di blur aja gitu gimana? Yang pertama itu eh, dokter Nadia dok, screenshot chat WhatsApp itu ada oh nama, iya betul. usia, keluhan pasien, serta jawaban dari dokter giginya. Oke, ya betul dokter. Yang dikumpulkan berupa nama, usia, keluhan pasien, jawaban kita juga ya dikumpulkan juga. Kalau memang ada nomor teleponnya, silahkan ditulis. Jadi supaya kelihatan ya, oh ini dari orang yang berbeda. Karena kalau tidak ada nomor teleponnya, nanti bisa saja jadi satu orang, semua pertanyaannya digabung jadi satu, jadi 4 seolah-olah. Gitu. Ya, dicantumkan aja nomor teleponnya, nggak apa-apa dokter. Di atasnya kayaknya ada yang nanya nama folder ya. Nanti diinfo lagi ya dokter kalau soal nama folder ya. Oke, kita lanjut dokter. Screenshot. Oh, itu nomor HP ya. Iya, tadi sebutkan saja, dicantumkan nomor HP-nya. Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan dokter semua? Ini bisa nanya langsung nggak sih ya? Atau lewat ini aja? Nah, tadi dokter Aurin tadi tertinggal ya izin yang dikatakan Iya, remaja, iya. kelompok umur berapa tadi 12 sampai 18 tahun dokter. Cuman misalnya kalau lewat-lewat 18 dikit nggak apa-apa mungkin ya dok ya. Ya, nggak apa-apa dong. Kalau emang nggak ada yang umur segitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting memenuhi telemedicine aja, nggak apa-apa. 12 sampai 18, 18 lewat dikit nggak apa-apa. Dah, terima kasih dok. Ada Ah, lagi yang bertanya barangkali? Room chat tidak ada. sudah ada ya. Ada form data pasien yang harus dibuat? Sepertinya tidak. Ya, Dari dokter ada Fitriya. data
form data pasien sebenarnya bentuknya bebas ya, Dokter Yunita, seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya. Yang penting ada keterangannya, nama pasien, usianya, pertanyaannya terkait masalah kesehatannya, lalu saran dari dokternya apa. Dan ini sifatnya kalau chat telemedicine ini kan bisa agak panjang ya dok. Jadi jangan cuma pasien nanya A, jawab B, selesai. Nah gitu ya jangan. Kalau misalnya ada lagi nanya, cantumkan aja. Karena itu kan memperlihatkan kalau kita melakukan konsultasinya itu dengan secara menyeluruh gitu ya, tidak hanya sedikit-sedikit gitu. Jadi supaya ada manfaatnya kita telemedicine-nya ini. Gitu dokter. Baik dok, ada dari dokter Gigi Feni untuk nomor HP pasien, apakah tercantum semua atau beberapa nomor yang dihilangkan? Ini menyangkut privacy ya barangkali ya dokter ya. Apakah hanya misalnya Oh iya ya. 3 nomor belakang atau 4 nomor belakang dihilangkan atau semuanya harus tercantum? Gimana dok? Kalau soal nomor HP tercantum semua apa enggak, kemarin kita belum diskusikan ya dokter Yunita Oh ya. ya, ya. Mungkin nanti kami diskusikan dulu ya dokter, karena kemarin terlewat ini agaknya soal nomor ini. Nanti kita info lagi untuk berikutnya ya. Bisa melalui grup nanti dokter kita infokan ya. Baik, Baik, terima tidak ada kasih. Ada lagi. lagi kah? Masih ada. Tahu sudah jelas semuanya. Nanti kita eh, lanjutnya akan kita infokan di grup ya, Dokter Dani ya. Karena kan terkait teknis Ya, bagaimana betul. pelaksanaannya. Kan ini yang Ya, beberapa sudah terkait teknis ya. Mungkin beberapa yang terlewat oleh kami ya, akan kami share lagi nanti di grup ya. ya betul dok. Karena untuk kami, dia juga Baksos ini baru dok. Jadi memang mungkin ada beberapa yang kami belum terpikir sebelumnya, termasuk soal nomor HP ini. Tapi nanti akan diinformasikan kembali di dalam grup. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dokter? Supaya dokter bisa mempersiapkan telemedicine-nya. Mungkin sudah habis ya dokter Junita? Sudah habis mungkin? Kalau sudah habis, saya tunggu sekitar 2 menit lagi kali ya. Atau ada lagi? Kalau sudah habis nanti saya akan coba buatkan kesimpulan terkait dengan dengan materi dan kemudian beberapa pertanyaan ya. Untuk nanti yang sekiranya belum jelas bisa kita lanjutkan nanti di forum grup ya, Dokter Gigi semua. Ya betul dok. Baik, Apabila kalau masih ada yang belum jelas, nanti bisa dilanjutkan di grup Baksos. sudah tidak ada pertanyaan, izin Dokter saya. Dani, Oh ya, maaf nih. Ya dok. Ini, mungkin teman-teman juga nanti harus dijelaskan bagaimana cara masukkan secara manual ke satu sehatnya, itu juga mungkin nanti bisa dijelaskan ke teman-teman sekalian. Karena Oh ini iya kayaknya belum dok. dijelaskan mengenai cara upload ke satu sehatnya. Oh iya. Mungkin nanti itu bisa dilanjutkan. Ya, kalau hari ini Ya, mungkin kayaknya, dari saya. oh iya dokter Wisnu. Insya Allah nanti dijelaskan dok di grup saja Ya, ya dok, siap, tapi tidak bisa sekarang sepertinya. Masih lama itu nanti ya dok ya. Nanti siap. akan diinformasikan. Ya, terima kasih. Ada lagi kah? baik kalau Sepertinya sudah mengerti. sepertinya sudah Ya, sedikit ada gambaran ya teman-teman dokter gigi semuanya. Nah, ini akan coba saya buatkan kesimpulan ya tadi ya. Baksos online tadi akan dilaksanakan pada 26 dan 31 Mei sampai 31 Mei 2025. Nah, kenapa dibuat baksos online tadi? Pertimbangannya adalah animo besar dari anggota ya, dari anggota PDGI karena eh, tidak memungkinkan untuk dilakukan baksos offline sehingga diperlukan untuk mengadakan baksos online, kemudian secara peraturan juga diperbolehkan ya
Kemudian syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut, yaitu melakukan teledentistry atau konsultasi melalui Zoom serta dan video call ya. Itu atau ya dok ya, atau video call, bahwa WhatsApp juga boleh. Ya Kemudian betul dok, temanya, atau video call. ya bukan dan tapi atau. Teman temanya adalah mengambil kesehatan gigi dan mulut remaja. Pasien berusia remaja nanti range umurnya adalah dari 12 sampai 18 tahun ya. 18 tahun sedikit boleh. Kemudian jumlah pasien 4 orang. Kemudian disertakan foto Zoom atau video call atau chat WA dengan pasien. Nomor HP pasien nanti bisa ketentuannya nanti akan kita diskusikan lagi, kemudian kita share lagi di grup ya dok ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk Ya dok. TS semuanya adalah chat WhatsApp-nya itu ada nama, usia, kemudian keluhan pasien, kemudian jawaban dokter giginya, ya. Kemudian pasiennya juga tidak ditentukan oleh panitia, boleh terserah, silahkan teman sejawat semuanya untuk pasiennya sepanjang sesuai dengan kriteria usia remaja. Ya. Kemudian screenshot chat konsultasi bisa, nama pasien, konsultasi, saran pengobatan yang disampaikan, kemudian diupload di Google Form ya, ada linknya nanti kita share di grup. Kemudian batas waktunya sampai 5 Juni, bila melebihi tanggal tersebut, mohon maaf tidak bisa mendapatkan sertifikat. Begitu. Kemudian terkait dengan teknis, bagaimana upload di Google Drive-nya nanti akan diinfokan kemudian. Foldernya seperti apa, nama foldernya seperti apa, nanti diinfokan kemudian, dan juga teknis-teknis lainnya ya yang belum terpikirkan sekarang nanti diinfokan selanjutnya di grup peserta Baksos online. Baik, begitu saja mungkin sosialisasi dan sharing session terkait Baksos online kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan terkait dengan Baksos online dapat berjalan dengan lancar ya, Dr. Dani dan panitia semuanya. Baik, Itu dok. saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya. Selamat malam, selamat istirahat semua, TS-TS semua. Semoga kita bisa melaksanakan bansos online dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh ya teman-teman panitia semua. Yo, makasih dok.